Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud adalah perang yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 625 Masehi. Perang ini terjadi kurang lebih setahun setelah Perang Badar. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Perang Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu keinginan balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada Perang Badar, kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah, dan keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah. Sebelum perang terjadi, pasukan muslimin telah menguasai seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dengan Syam dan Irak. Mereka melakukan pencegatan atas suku Quraisy sehingga tidak dapat melewati kedua jalur tersebut. Di sisi lain, pasukan musyrikin dari suku Quraisy mengumpulkan laba hasil perdagangan untuk dipakai membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Sufyan. Setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Mereka kaum Quraisy membawa serta para wanita untuk menghibur dan memompa semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikut sertakan sebanyak 15 orang. Kaum Quraisy membawa lebih dari 3.000 pasukan yang terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkendara unta yang dilengkapi dengan baju besi, dan sisanya adalah pasukan infanteri serta pasukan pemanah. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan. Komandan pasukan penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam dan kebencian akibat dari kekalahan Perang Badar. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap gerak-gerik orang Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Nabi Muhammad SAW menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat itu dan memerintahkan agar dirahasiakan. Kemudian beliau kembali ke Madinah lalu memusyawarahkan kabar itu dengan para pemuka Muhajirin dan Ansar. Dalam musyawarah itu, mereka mengambil keputusan untuk berperang di luar kota demi keselamatan penduduk Madinah. Madinah saat itu dalam keadaan siaga satu. Tak seorang pun lepas dari senjatanya sekalipun sedang salat. Mereka tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan. Ketika mereka sampai di wilayah perbatasan antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan kepada pasukan muslimin. Ia membelot kepada pasukan muslimin dengan menarik mundur 300 pasukan, sehingga pasukan gabungan yang semula berjumlah 1.000 prajurit berkurang menjadi 700 prajurit. Namun, itu tidak membuat pasukan muslimin gentar. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi gunung Uhud dan melarang sahabat untuk berperang hingga ada instruksi. Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya di atas bukit agar tidak meninggalkan posnya apapun yang terjadi. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama, dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Sementara itu, kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri atau pasukan berkuda dengan 200 ekor kuda. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid,
dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Talha bin Abi Talha, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Subair bin Awam dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Setiap nabi itu punya seorang pengikut setia. Pengikut setiaku adalah As-Subair." Setelah itu, perang massal pun berkecamuk. Pedang saling berdentingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Pasukan umat Islam mendominasi jalannya pertempuran dan musuh tertekan. Pasukan panah umat Islam berjejer rapi di puncak bukit dan menghujani musuh dengan panah hingga kocar-kacir. Tapi sayang, ketika kemenangan sudah berada di depan mata, sebagian dari pasukan muslimin melakukan kekeliruan. Dengan mengabaikan perintah yang telah diberikan kepada mereka, kekalahan pasukan musyrik benar-benar sudah diambang mata. Para prajurit Quraisy melarikan diri meninggalkan medan perang. Dari situlah malapetaka terjadi, di mana pasukan pemanah yang melihat sahabatnya mengumpulkan harta rampasan perang tergoda untuk melakukan hal yang sama. Saat itu juga, pimpinan regu pemanah Abdullah bin Jubair buru-buru mengingatkan mereka agar mematuhi perintah Rasulullah. Namun, mereka tidak menghiraukannya. Akhirnya, mereka meninggalkan posisi mereka, menyebabkan terjadinya celah pada pertahanan kaum muslimin. Maka, keadaan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam dan memimpin pasukan musyrikin. Secepat kilat, Khalid bin Walid segera mengerahkan pasukannya untuk berputar dan menyerang pasukan muslimin dari belakang. Beberapa prajurit pemanah muslimin yang masih tertinggal di lereng gunung Uhud menjadi target utamanya sebelum mereka menyerang prajurit yang berada di medan laga. Ketika itu, Rasulullah terjebak dalam kepungan pasukan musyrikin yang kemudian menyebabkan tersiarlah berita tentang tewasnya beliau. Tapi beruntung, Allah berkenan menyelamatkan Rasulullah dengan adanya beberapa sahabat yang menjadi benteng hidup bagi beliau. Ketika itu, sabetan pedang, ratusan anak panah deras menghujam seperti hujan. Puluhan tombak dilemparkan. Semuanya tertuju pada satu titik, yaitu tertuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga lemparan tombak dari musuh yang bernama Abu Qana'ah menembus pelindung kepala Nabi, sehingga besi dari pelindung kepala tertancap di bagian pipi beliau. Akibatnya, beliau mengalami cedera di beberapa bagian tubuh, seperti gigi geraham patah, bibir bawah sobek, dahi dan kening Rasulullah bercucuran darah. Tetapi para sahabat tanpa rasa takut dan lelah terus berjuang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikisahkan kala itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka parah, beliau tidak henti-hentinya menada tetesan darah dengan berbagai cara. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menggunakan baju dan sesekali mengusapkan darah di dada agar tidak menetes ke tanah. Setelah perang usai, salah seorang sahabat pun bertanya mengapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, yaitu malaikat penjaga gunung berkata, apabila ada setetes darahku jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan asap dari langit untuk mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, para sahabat bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah agar celaka?" Dan dijawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh, aku tidak diutus untuk melaknat, melainkan berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."
Kekalahan dalam perang Uhud tentu saja menyakitkan bagi kaum muslimin. Salah satu pasukan yang meninggal dunia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang merupakan paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus orang yang nyaris selalu berada di samping beliau selama pertempuran. Diriwayatkan, jenazah beliau sudah tidak utuh lagi ketika ditemukan. Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh oleh Wahsy, yaitu seorang budak yang disuruh oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Beliau ditombak dari kejauhan, dari belakang. Tidak cukup sampai di situ, Wahsy membelah dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung, telinga, bibir, dan mencungkil kedua matanya, lantas dibawakan kepada Hindun. Hal itu sungguh tragis, membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih atas kejadian itu. Dalam pertempuran ini, korban kaum muslimin sebanyak 70 orang yang syahid. Sementara itu, kaum kafir Quraisy sebanyak 23 orang yang gugur, termasuk Utbah bin Rabi'ah, paman Abu Sufyan. Setelah perang Uhud usai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin lainnya mengumpulkan jenazah para syuhada yang berjumlah sekitar 70 orang untuk didoakan dan dimakamkan. Demikianlah kisah perang Uhud, di mana awalnya kaum muslimin meraih kemenangan, tetapi karena tergiur harta rampasan perang hingga pasukan tidak disiplin, akhirnya pasukan musuh melakukan counter attack dan terjadilah kekalahan. Namun, kekalahan ini tidak membuat umat Islam menyerah. Mereka tetap berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam. Wallahu alam bissawab.